Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Pol-Pol kembali lagi dengan konten swindler. Dan jujur kali ini menurutku satu konten swindler yang sangat penting buat ibu-ibu yang suaminya sangat sibuk bekerja. Bukan mencurigai suami, tapi ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi di zaman sekarang. Karena ini kayaknya impian semua orang, tapi bisa membawa malapetaka. Apa yang mau tak ceritakan? Langsung kita mulai. By the way, kelihatan nggak yo kalau Pol-Pol zoom mataku bagian sini? Ini terus bergetar ini. Nggak tahu kekurangan magnesium atau gimana. Ini udah 1-2 bulanan kalau Volvo ngeliat videoku dengan baik, mataku sini terus bergetar. Kekurangan vitamin apa nggak yakin aku. Oke, sorry, langsung kita mulai. Oke, untuk memahami video kali ini kita perlu kenal dengan satu pasangan suami istri. Suaminya ini bernama Suchan, berusia 41 tahun, sedangkan istrinya bernama Jinso, berusia 38 tahun. Jinso sama Suchan, mereka ini udah punya satu anak laki-laki yang berusia 5 tahun. Jadi tahun depan udah masuk SD. Nah, tapi kebetulan mereka ini dikaruniai satu anak lagi dan kondisinya masih di dalam kandungan istri. Jinso alias si istri ini tidak bekerja karena menjadi ibu rumah tangga, sedangkan si suami dia ini bekerja di perusahaan besar di Korea. Jadi lumayan sukses, gaji juga lumayan besar. Udah gitu karena dia ini workaholic, dia ini udah naik jabatan ekspres sebanyak 2 kali. Sehingga di usia 41 dia ini udah satu-satunya orang yang jabatannya itu udah senior. Pokoknya karena beda perusahaan nama jabatannya agak beda, tapi dia ini di usia 41 itu udah berada di jabatan yang lumayan tinggi. Nah, tapi apa masalahnya? Suatu hari Jinso ini pergi ke kantor detektif swasta dan bilang seperti ini. Ini kantor detektif swasta ya? Ya betul Bu, ada apa Bu? Ada yang bisa kami bantu? Jinso bilang, saya pertama kali Pak kesini. Ini bisa bantu masalah saya kan Pak ya? Detektif swastanya bilang, tergantung Bu, mungkin bisa diceritakan dulu apa keluhan Ibu. Kalau misalnya kita bisa bantu, kita sampaikan biayanya juga berapa. Dan kalau Ibu mau titipkan ke kita, ya kita bisa diskusikan Bu. Emang ada apa Bu kesini? Nah, di situ Jinso ini mulai berbicara. Gini Pak, jadi suami saya kan bekerja di perusahaan besar dan memang sering weekend juga harus pergi ke kantor, kadang juga kerja sampai malam. Itu lumayan biasa Pak. Cuman kayak 1-2 bulan terakhir ini suami saya agak beda. Detektif swastanya tanya, beda gimana Bu maksudnya? Biasanya itu weekend juga kerja tapi nggak setiap minggu, paling ya 3 minggu sekali atau 1 bulan ya kalau banyak 2 kali. Tapi sekarang itu hampir setiap minggu. Udah gitu setiap kali pergi kerja di weekend itu suami saya bajunya itu nggak kayak ke kantor. Karena suami saya ini kerja di perusahaan besar, biasanya itu harus pakai baju yang lumayan formal. Tapi nggak tahu kenapa di setiap weekend akhir-akhir ini suami saya bilangnya pergi ke kantor tapi pakainya jeans, pakai hoodie, terus pakai earphone. Kayak nggak tahu ya, pacaannya itu kayak anak-anak muda gitu. Ya memang betul weekend, tapi dulu nggak kayak gitu. Akhir-akhir ini suami saya mulai pakai baju-baju seperti itu. Terus nggak tahu ya, stylenya itu tiba-tiba kayak mau niru anak-anak usia 20 tahunan. Terus juga pakai beberapa kata-kata ngetren zaman sekarang. Nggak kayak cowok usia 40 tahunan lah. Padahal suami saya itu dari dulu kita pacaran sampai nikah, sampai punya anak, sampai saya ngandung anak kedua ini, suami saya itu orangnya gimana ya? Orangnya itu ya sangat konsisten, kerja ya kerja, nggak neko-neko. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini suami saya agak aneh gitu. Karena saya curiga, coba saya pantau, suami saya nggak cuman pakaiannya yang gitu, dia juga pakai parfum. Nah, kebetulan kemarin waktu suami saya mandi, HP-nya nggak kekunci. Saya lihat dia ini juga ada fotonya itu foto-foto kayak anak Gen Z gitu. Pakai kamera belakang ya yang 0,5 terus fotonya dari atas gini ndak lihat kamera. Udah gitu dia ini fotonya sama cewek pakai couple shirt. Ya memang nggak couple shirt yang sama persis tapi warna sama patternnya itu mirip. Ada foto kayak gitu. Jujur saya ini lagi hamil, saya ndak mau stres, saya nggak mau salah paham juga, tapi saya pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi karena suami saya ndak kayak suami saya yang dulu. Nah, by the way, buat Pol-Pol yang mungkin belum nikah, mungkin kurang paham. Tapi buat Pol-Pol yang udah nikah, pasti kayak langsung nggak. Kalau misalnya pasangan suami istri kamu tiba-tiba beda, kerasa kayak, kamu beli barang lah, kamu pergi lah. Kayak ada beberapa tingkah laku yang biasanya nggak gini, tiba-tiba beda ya toh. Nah, sama. Jinso ini juga ngerasakan suaminya yang bernama Suchan ini agak berbeda, makanya minta tolong ke detektif swasta. Udah gitu, sempat ngeliat satu foto suaminya bareng cewek muda yang ngambilnya pakai ala Gen Z itu. Nah, setelah disampaikan, detektif swastanya
bilang, oh kalau masalah ini nggak susah Bu, kita tinggal ikuti aja weekend mungkin 3 minggu ke depan ataupun ya 1 minggu lah Bu, weekend mendatang hari biasa sampai weekend berikutnya. Kan biasanya kita kalau udah ngikutin 1 minggu udah tahu Bu, ketahuan apakah beneran ke kantor atau dia lagi selingkuh sama cewek lain. Nah kita bisa cari tahu, semoga kita bisa cari tahu juga cewek muda yang foto bareng suami Ibu yang pakai kamera belakang itu. Kalau mau dititipkan boleh Bu, diserahkan ke kami aja. Ibunya bilang, gitu ya, kalau gitu mohon bantuannya ya Pak ya, harganya juga jangan terlalu mahal, saya cuma ibu rumah tangga, nggak ada duit Pak. Ya Bu, kita kasih diskon Bu, kita coba ikutin ya mulai weekend ini. Setelah istrinya menitipkan hal ini ke detektif swasta mulai mengikuti gerak-gerik Pak Sujan. Dan seperti yang kita duga, memang betul Pak Sujan ini ternyata tidak pergi ke kantor, melainkan perginya itu ke Hongdae, lalu ketemu sama cewek muda yang usianya itu terkesan kayak usia 28, 29, dan ceweknya ini datang dengan senyuman yang sangat cantik, bilang ke Pak Sujan, "Opa." Lalu mereka gandengan tangan pergi ke kafe. Nah, setelah masuk ke kafe, mereka ngomong-ngomong dan gak lama setelah itu mereka pergi lagi ke kafe lain dan di situ ternyata udah ada perkumpulan orang-orang. Dan terkesan mereka itu kayak perkumpulan yang sharing hobi. Mereka ngomong tentang kopi lah, ngomong tentang perumahan lah, pokoknya macem-macem. Mereka cuma ngumpul-ngumpul ngomong, habis gitu ya udah. Dan setelah itu di malam hari mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Nah, itu di weekend yang pertama. Detektif swasta terus ngikutin. Di weekday juga diikutin sampai weekend berikutnya. Setelah diikutin sekitar 1 minggu, detektif swasta menemukan satu hal yang agak aneh. Tentunya detektif swasta berhasil mengidentifikasikan cewek muda yang foto bareng sama Pak Sujan, yaitu cewek yang ketemu sama Pak Sujan di weekend itu tadi, yang usia 28-29 itu. Cewek ini nggak cuman ketemu sama Pak Sujan, tapi mereka ini selalu pakai baju yang terkesan kayak mereka ini pasangan lah, kayak pacar ataupun suami istri. Habis gitu mereka itu pergi ke agen properti. Mereka ngomongnya gini, oh ini kita baru nikah, mau lagi nyari rumah, ada nggak rumah yang bisa kita beli. Jadi nggak tahu kenapa Pak Sujan ini pura-pura punya istri muda, dan cewek ini pun berpura-pura kalau dia ini istrinya Pak Sujan, dan mereka keliling-keliling melihat rumah-rumah yang katanya dijual. Tapi yang menarik, meskipun Pak Sujan sama cewek ini sering ketemu terus pakai baju yang mirip dan juga pergi ke perkumpulan-perkumpulan kayak gitu, Pak Sujan ini nggak pernah pergi ke tempat motel ataupun tempat penginapan atau bahkan kayak melakukan sentuhan fisik yang melebihi batas-batas yang bisa kita bayangkan. Ya mereka memang gandengan waktu masuk ke agen properti, tapi nggak ada ciuman, pelukan, itu nggak ada. Jadi kayak terkesan orang saling suka, tapi juga nggak terkesan kayak beneran suka. Dan melebihi itu, detektif swasta menemukan hal yang lebih aneh di weekday-nya. Nah, sehingga detektif swasta panggil Ibu Jinso. Bu Jinso, kita udah mengikutin, nah terus kita juga menemukan satu cewek sama kayak yang Ibu tunjukkan di foto. Nah, mereka ini memang gandengan suka pergi ke agen-agen properti kayak mau beli rumah, tapi mereka nggak ada sentuhan fisik yang berlebihan ataupun pergi ke tempat penginapan, sama sekali nggak ada. Sehingga kita juga bingung hubungan mereka berdua ini apa, tapi yang pasti ada cewek seperti ini. Dan di luar itu Pak Sujan sama cewek ini juga pergi ke perkumpulan-perkumpulan. Di situ mereka suka sharing hobi. Nggak tahu tujuannya apa, tapi mereka ini sering ada perkumpulan. Tapi yang lebih aneh, dan ini kita perlu bantuan dari Ibu Jinso, yaitu di weekday kita nggak pernah melihat Pak Sujan pergi ke kantor, Bu. Kami khawatir jangan-jangan Pak Sujan ini nggak bekerja lagi di perusahaan, apakah dipecat ataupun ada alasan lain. Ini kita nggak bisa cari tahu, Bu, karena kita nggak bisa telepon ke perusahaan terus bilang saya saudaranya. Ibu bisa nggak, Bu? Ibu hubungi ke tim HR perusahaan suami Ibu, coba tanyakan apakah suami Ibu masih bekerja ataupun statusnya sekarang itu bagaimana. Nah, Ibu Jinso yang mendengarkan itu langsung bilang oke, dan di Senin mendatang langsung telepon ke tim HR. Halo, selamat pagi. Saya ini Jinso, suami saya bekerja di situ. Cuman saya mau cek status suami saya sekarang gimana ya? Apakah memang kantornya di Seoul atau dipindahkan? Jadi sengaja kayak tanya berpura-pura, cuman ngecek gitu. Tim HR-nya yang ngangkat bilang kayak gini, oh selamat pagi Ibu Jinso ya. Oh iya, Ibu istri dari Pak Sujan yang kerja di sini. Oh ini tapi setelah kita cek di sistem, Bu, Pak Sujan ini ternyata udah mengundurkan diri 2 bulan yang lalu, Bu. Saat ini statusnya Pak Sujan udah tidak bekerja dan sudah menerima pesangon dari perusahaan kami, Bu. Ya, jadi saat ini udah bukan lagi karyawan dari perusahaan kami, dan ya cuman itu, Bu, yang bisa kami sampaikan. Mendengarkan itu, jujur Jinso kaget karena
hingga saat itu suaminya itu nggak pernah bilang kalau dia berhenti dari perusahaan ataupun ada perpindahan tempat kerja. Suaminya itu nggak pernah bilang kayak gitu. Dan bahkan di weekend bilangnya ada pekerjaan yang tersisa sehingga harus pergi ke kantor. Mendengar ini, jujur Jin-seo mulai merasa tidak nyaman dan langsung menyampaikan hal ini ke kantor detektif swasta. Detektif swasta pun ternyata udah mencari tahu lebih banyak hal tentang Pak Sujan. Nah, mereka bertemu. Ibu Jin-seo bilang ke detektif swastanya, "Pak, ternyata betul suami saya udah nggak bekerja lagi dan kabarnya bukan dipecat tapi udah mengundurkan diri katanya. Suami saya gimana ini ya? Kenapa suami saya mengundurkan diri? Padahal itu perusahaan bagus. Suami saya juga udah naik jabatannya cepat, promosinya juga cepat dibandingkan teman-teman seangkatannya. Kenapa ya, Pak ya?" Nah, detektif swastanya menjawab seperti ini, "Bu, sepertinya pasalnya udah lengkap. Kami sepertinya udah mengetahui apa yang terjadi sama suami ibu. Jadi suami ibu ternyata udah berhenti dari tempat kerjanya 2 bulan yang lalu, dan di setiap weekend, bahkan di weekday, suami ibu itu sekarang pergi ke perkumpulan yang katanya mereka ini merupakan investor baik properti ataupun koin dan juga saham, Bu. Jadi terkesan suami ibu join di perkumpulan investor untuk mencari pendapatan kayaknya, Bu. Ini yang bisa kita sampaikan, dan alasan kenapa suami ibu itu sekarang sering ketemu sama cewek muda itu dan berpura-pura menjadi suami istri. Ternyata suami ibu itu butuh cewek yang bisa pura-pura menjadi istrinya, pura-pura ini Bu ya, pura-pura untuk beli rumah, Bu. Jadi cewek itu juga pengen investasi di rumah, suami ibu juga pengen investasi di rumah, tapi karena dana yang nggak cukup, mereka ini berpura-pura jadi pasangan suami istri untuk beli rumah, Bu. Karena kalau pergi sendiri, biasanya agen properti nggak mau nunjukin rumah, tapi kalau barengan, agen properti lebih percaya dan mereka lebih rajin, Bu, untuk menunjukkan rumah-rumah yang available. Kondisinya seperti itu. Nah, itu yang membuat suami ibu itu tidak ada sentuhan fisik ataupun hubungan lebih dengan cewek itu. Terkesan mereka ini sebatas kayak partner investor yang pengen beli rumah sebagai investasi, Bu. Ini kayaknya yang bisa kita sampaikan. Selebihnya sepertinya ibu perlu cek sama suami ibu sendiri. Nah, setelah mendengarkan itu, akhirnya ibu Jin-seo pulang ke rumahnya dan menunggu kepulangan suaminya. Dan satu hal yang perlu Pol-Pol ingat, ini semua terjadi di saat ibu Jin-seo lagi hamil anak keduanya. Ditunggu jam 7, jam 8, dan pukul 8:30 suaminya baru pulang ke rumah. Pak Sujan pulang ke rumah seolah-olah dia ini pulang dari kantor, dan ibu Jin-seo langsung megang tangannya, nyuruh suaminya duduk dan mulai tanya, "Yang, kamu udah berhenti kantor ya? Aku udah telepon ke kantor kamu, katanya kamu udah mengundurkan diri 2 bulan yang lalu. Bukan dipecat, tapi kamu sendiri yang mengundurkan diri. Udah gitu kamu akhir-akhir ini pergi ke perkumpulan apa? Investor ataupun perkumpulan investasi. Terus kamu pura-pura punya istri, itu apa yang? Kamu jelasin yang, aku ini lagi ngandung anak kedua loh. Kamu kok bisa-bisanya tiba-tiba membuat keputusan kayak gini, gak bilang aku. Terus ini perkumpulan apa yang? Kamu sedang ngapain?" Di situ suaminya mulai menceritakan apa yang terjadi. Betul, suaminya ini bekerja di perusahaan besar dan mulai usia muda dia ini memang sangat workaholic, sehingga dia ini naik jabatan cukup cepat dibandingkan rekan-rekan kerjanya. Nah, suatu hari pas dia udah naik jabatan, anak-anak bawahannya beli kado terus bilang, "Selamat ya Pak Sujan udah naik jabatan lagi. Duh, mohon bantuannya biar kita bisa naik jabatan." Nah, Pak Sujan bilang, "Aduh, makasih. Kalian pokoknya ngikut aku aja lah. Tak bikin tim kita makin sukses biar kalian semua bisa naik jabatan, kita makin kaya. Oke?" Seneng. Nah, tapi ada satu karyawan yang dia itu evaluasi dari tim HR juga nggak bagus, tapi dia pun nggak terlalu semangat untuk kerja. Nah, Pak Sujan ini bilang ke karyawannya yang cowok itu, "Dek, kamu kok diem aja? Kamu pasti khawatir ya, toh? Nggak apa-apa, kamu ikut aja aku. Tak beritahu gimana caranya biar evaluasi HR juga bagus, biar tahun depan kamu juga promosi. Kan kamu udah lama jadi junior manager, waktunya naik jabatan kamu ya. Hari ini kan aku udah naik jabatan. Hari ini tak traktir, kita pergi makan bareng ya? Ya, oke." Wah, semua seneng. Tapi cowok yang satu itu bilang kayak gini ke Pak Sujan, "Nggak Pak, nggak usah, saya ada urusan Pak. Mari Pak." Nah, terus dia pulang. Nah, malam itu kecuali cowok itu, satu tim ini pergi makan. Nah, di situ mereka ngomong-ngomong, "Wah, Pak Sujan enak ya, udah naik jabatan terus, naik ke junior manager juga paling cepet, naik ke senior manager juga paling cepet. Wah, hebat." Nah, Pak Sujan jawab, "Aduh, tapi semua ini ya
nggak mungkin terjadi kalau tanpa kalian. Woi, pokoknya dia ini manajer yang baik. Tapi di situ tiba-tiba salah satu bawahannya bilang kayak gini, Pak Sujan, by the way tahu nggak Pak, yang tadi pulang itu dia itu memang udah nggak semangat kerja Pak. Iya ya, dia ini kok tak ajak makan padahal aku yang traktir, kok nggak mau ikut, kenapa itu? Pak Sujan nggak tahu toh Pak. Dia itu Pak dari awal masuk kantor tuh dia memang suka koin-koin itu Pak, kripto itu. Dari tahun pertama dia itu memang bilang ke orang-orang dia itu nyicil beli Bitcoin Pak. Nah udah gitu 3 tahun yang lalu itu dia juga udah beli rumah Pak di daerah Gangnam situ Pak, waktu harganya masih murah. Tahun ini kan naik semua. Ini katanya loh Pak, saya juga nggak pasti. Investasinya itu udah hampir mencapai nilai 80 miliar katanya Pak. Makanya dia itu ke kantor cuman buat nyari uang saku Pak. Lah asetnya udah 80 miliar, dia itu nggak tertarik naik jabatan Pak, nanti banyak tanggung jawab, nambah ini nggak mau. Dia ini kerja di perusahaan Pak cuman untuk pendapatan yang tetap, yang aman, yang stabil. Udah gitu pakai ini dia itu minjem uang dari bank Pak untuk investasi lebih lagi di Bitcoin lah, saham lah, apalah. Pokoknya semua itu dia beli Bitcoin itu kalau nggak salah dia itu mulai beli harga 3 juta rupiah itu Pak. Makanya sekarang udah kayaknya nggak main-main itu Pak. Nah denger itu Pak Sujan shock, yang dirinya ngerasa selama ini sukses dan juga menjalani hidup yang baik. Dengar itu bawahannya punya aset 80M, dia mulai agak kok bisa gini. Nah di saat itu bawahannya ini mulai ngomong tentang investasi. Iya ya, harusnya kita ngajak lu tadi biar kita tahu apa yang bisa diinvestasi. Untungnya itu kan kemarin aku juga beli saham itu, dibilangin udahlah naik 30%. Jadi di hari itu, di hari Pak Sujan naik jabatan yang seharusnya happy dan juga ceria, di malam itu justru dia jadi tahu kalau anak buahnya itu udah pinter investasi sehingga mereka itu lebih kaya dibanding dirinya. Dan di malam itu waktu dia pulang dan mulai merasa kok aku yang udah hidup serajin ini nggak kaya dan malah paling miskin sih, dapat 1 SMS. Selamat siang Pak Sujan, saya pemilik rumah, kontrak kita udah mau selesai Pak. Bapak masih tertarik untuk memperpanjang kontrak nggak Pak? Tahun ini kontraknya nggak naik banyak Pak, cuma 5% aja. Pak Sujan yang udah naik jabatan cepat, yang udah mendapatkan banyak acknowledgement dari orang-orang di kantor, itu bahkan rumah aja nggak punya. Sedangkan anak buah ataupun bawahannya yang bisa dibilang nggak dipandang begitu sukses, ternyata udah punya banyak uang dan bahkan terkesan lebih berkecukupan dibanding dirinya. Di malam itu Pak Sujan benar-benar kaget. Kok aku nggak kaya sih? Udah gitu istriku hamil anak kedua. Ini gimana yo? Di situ Pak Sujan ini mulai bingung dan pingin jadi kaya. Apalagi istrinya yang hamil anak kedua itu bilang kayak gini. Duh, yang kalau misalnya kita agak kaya enak ya, anak kita juga bisa kita kirim ke sekolah internasional, bisa kita beliin baju-baju mahal. Sayang banget. Istrinya itu memang bilang cuman sebatas kayak harapan lah. Kayak misalnya aku bilang, duh kalau misalnya bisa punya Rolls Royce kayaknya asik ya. Mungkin cuman bilang kayak gini. Tapi Pak Sujan sebagai suami yang mendengarkan itu ngerasa kayak, duh kok aku gagal ya? Apakah aku bekerja di perusahaan ini merupakan sebuah keputusan yang salah? Nah Pak Sujan mulai mikir kayak gitu. Sehingga mulai keesokan harinya waktu dia ke kantor itu nggak bisa fokus. Cuman mikir gajiku segini tapi aku kok nggak kaya-kaya ya. Nah dia cuman mikir kayak gitu. Nah setelah itu dia ini mulai coba ngomong sama anak buahnya yang katanya udah punya uang 80M. Nah di situ anak buahnya ini bahkan bilang kalau mulai minggu depan dia ini bakal mengundurkan diri karena uangnya udah banyak dan bakal mulai ikutan di perkumpulan investasi. Karena di situ banyak banget informasi-informasi dalam yang bisa bikin uang itu menjadi berkali lipat. Dan di situ anak buahnya bilang gini ke Pak Sujan. Pak Sujan, kalau saya sih mikirnya gini Pak, kan banyak yang bilang gaji itu pendapatan yang stabil dan pendapatan tetap yang harus kita punya. Tapi kalau menurut saya itu justru menjadi sebuah risiko Pak. Kalau kita nggak ngambil risiko untuk investasi, bagaimana kita bisa kaya Pak? Ya hidup kita ya gini-gini aja Pak. Justru gaji ini merupakan sebuah risiko terbesar dalam hidup kita yang bikin kita nggak bisa kaya Pak. Pak Sujan yang dengarkan itu langsung memutuskan untuk mengundurkan diri dan mulai hari itu dia mulai ikutan perkumpulan investasi yang katanya isinya itu orang-orang pintar yang bisa menggandakan ataupun membuat uangnya itu bisa terus berkali lipat gitu. Nah sehingga mulai 2 bulan yang lalu Pak Sujan itu mulai ikutan di grup itu dan di situ mereka itu investasi perumahan, saham dan segala-galanya. Nah, setelah dengarkan itu istrinya tanya, "Oke, berarti kamu udah ngelakuin ini selama 2 bulan, terus uang pasangan kamu di mana? Kamu pakai di mana?" Jadi kalau di Korea sama kayak di Indonesia, setiap 1 tahun kerja kan biasanya dikasih gaji 1 bulan ya toh. Nah, sama. Dia ini udah kerja di kantor selama belasan tahun sehingga dia ini menerima pesangon yang lumayan besar yang nilainya itu mencapai sekitar 300 hingga 400 juta rupiah dan ini diinvestasikan full di sebuah satu
satu rumah, ditambah lagi ngambil pinjaman dari bank yang nilainya itu mencapai 3M. Jadi uang sendiri 300 juta, narik pinjaman dari bank 2,7M, lalu ini diinvestasikan di satu perumahan bareng orang-orang itu. Seperti yang bisa kita bayangkan, beberapa bulan setelah itu, perkumpulan investasi itu buyar karena ternyata mentor yang ada di perkumpulan itu merupakan penipu dan dia ngajak orang-orang ini untuk investasi di satu tempat, padahal dia itu dapat komisi dari situ dan dia melarikan diri dan ternyata tempat yang dibeli itu sama sekali nggak bisa naik harganya. Misalnya kalau di Indonesia kelihatannya deket daerah yang harga tanahnya bakal naik, padahal di situ sama sekali nggak ada hubungannya sama tempat yang harga tanahnya mahal. Bersama dengan itu, anak keduanya pun lahir sehingga keluarga Suchan dan Jinso yang bisa dibilang selama ini berkecukupan dan stabil menjadi kacau balau dan bahkan kehilangan kestabilan. Dikabarkan hingga saat ini mereka masih tinggal bareng tapi menjadi sangat kesusahan secara ekonomi dan bahkan anak buahnya yang ada di situ ternyata dia itu nggak punya uang 80M tapi rumornya itu udah kayak punya 1M itu jadi 80M dan dia pun setelah ikutan di perkumpulan investasi itu juga kena tipu sehingga anak buahnya pun jadi ikutan kehilangan uang. Dan hingga saat ini, memang Suchan sama Jinso masih tinggal bareng, tapi satu pesan yang bisa kita ambil, memang betul, kita kerja di kantor itu kadang terkesan aku sendiri yang paling pelan. Dan kadang kita itu pengen ikutan jalan tol yang bisa bikin kita lebih kaya, lebih cepat. Tapi bisa jadi, orang-orang yang bilang, ayo ikutan jadi kaya, itu adalah orang-orang yang pengen ngerebut uang kamu biar bisa menjadi kaya lebih cepat. Bukan bantu kamu biar bisa menjadi lebih kaya. Karena kalau misalnya aku tahu gimana caranya aku bisa bikin uangku 1M menjadi 2M dalam waktu yang singkat, ya aku pinjam uang tak investasi uangku. Ngapain aku minta uang kamu untuk dimasukkan ke sini? Ya toh, logikanya. Kecuali memang skalanya udah besar, udah masuk pasar saham yang gede ataupun udah mau IPO, ya mungkin baru mencari dana dari orang-orang. Dan itu pun investor-investor bakal menghitung dengan sangat teliti sebelum memasukkan uang di perusahaan itu. Tapi kadang kita ngelihat orang-orang sekitar, ini loh katanya pakai Bitcoin jadi kaya. Yo, katanya. Tapi kadang kita nggak tahu apakah itu beneran atau itu digunakan sebagai nilai marketing untuk ngambil uang dari kamu. Video kali ini sampai di sini. Aku yakin di Indonesia, di Korea, dimanapun sekarang orang-orang kesusahan karena inflasi dan juga semua menjadi serba mahal. Tapi bukan berarti cara instan itu merupakan cara untuk menjadi kaya yang terbaik. Justru itu bisa menjadi cara yang paling bahaya. Tapi bukan berarti kita harus cuman duduk diam di situ, melainkan kita pun harus terus-menerus belajar. Ada nggak ya caranya aku bisa investasi dan bisa mendapatkan kemakmuran lebih dari gaji. Itu merupakan satu pengetahuan yang perlu kita ketahui, tapi tidak berarti bekerja di kantor ataupun pendapatan yang bosan ini merupakan cara yang salah. Oke, follow, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video